What the fuck is that? We heard something. Phil. Selamat datang kembali di Yas Movie di segmen ngobrolin film. Masih bareng Yas ya tentunya. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari wabah yang masih ada di sekitar kita. Kali ini Yas akan membawakan sebuah cerita dari film berjudul The Ritual pada tahun 2017. Sebuah film horror survival nih guys. Dan sebelum kita mulai seperti biasa nih, satu film, satu cerita buat kalian. Cerita ini dimulai di sebuah bar di Inggris di mana sekelompok teman sedang membicarakan rencana liburan mereka. Kelompok ini terdiri dari Luke, Phil, Dom, Hutch, dan Robert. Mereka belum bisa nih menentukan kemana mereka akan pergi hingga Robert mengatakan untuk pergi hiking di perbatasan Norwegia dan Swedia. Ada beberapa yang setuju dan ada yang enggak. Adegan pun berlanjut dalam perjalanan pulang, Luke ingin mampir sebentar ke minimarket dan meminta salah satu dari mereka menemaninya. Akhirnya Robert pergi bersama Luke dan yang lain menunggu ojek online pesanan mereka. Saat di dalam minimarket nih, keadaannya sepi dan ternyata di sana sudah ada dua orang perampok yang menyandra pegawai minimarket tersebut. Melihat hal tersebut, Luke langsung ngumpet di belakang rak minuman keras saking ketakutannya dan Robert terpaku sendirian karena disuruh jangan bergerak oleh para perampok ini. Para perampok ini mendekati Robert dan meminta dompetnya. Karena gak sabaran nih, perampok ini langsung memukul wajah Robert dengan pipa besi 2 kali yang akhirnya mengakibatkan Robert mati. Cerita ini berlanjut di sebuah dataran tinggi di mana Luke terbangun dari dalam tendanya yang berada di utara Norwegia. Ternyata saat ini sudah 6 bulan sejak kematian Robert dan untuk menghormati permintaan terakhir Robert, mereka memutuskan untuk hiking di dataran tinggi Norwegia. Don't tell me. Fuck me. It's beautiful. Sampai pada tujuan, mereka akhirnya menaruh foto Robert dan barang peninggalan Robert sebagai penghormatan terakhir. Mereka memutuskan untuk berkemah di sini dan besok akan kembali pulang. Malamnya, saat Luke dan Hutch ngobrol di luar, mereka melihat di kejauhan terdapat cahaya dari penginapan mereka yang berada di seberang hutan pinus yang luas. Paginya mereka akhirnya memulai perjalanan pulang, tapi di perjalanan kaki Dom terkilir. Sedangkan perjalanan masih 14 jam lagi untuk sampai di kota terdekat. Dom mengeluh kesakitan dan akhirnya Hutch melihat peta dan memanggil Luke untuk berdiskusi. Hutch mengatakan bahwa mereka bisa memangkas waktu perjalanan menjadi setengah jika melewati hutan untuk sampai di penginapan mereka, yaitu melewati hutan pinus yang luas. Luke kurang setuju dengan gagasan tersebut. Luke menyarankan untuk meninggalkan Dom yang terluka dengan Phil dengan makanan, sedangkan dia dan Hutch pergi duluan untuk meminta bantuan. Tapi Dom dan Phil gak mau nih, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memotong jalan melewati hutan. Which is why Sweden is an Awalnya mereka semua masih terlihat happy ya, karena hawa yang sejuk, pemandangan yang indah. Mereka juga sempat nih foto selfie berempat di dalam hutan sampai pada akhirnya mereka menemukan mayat rusa yang digantung di atas pohon di mana perut rusa tersebut dirobek dan dikeluarkan isinya guys. Mereka semua bingung siapa atau apa yang membunuh rusa ini. Tapi ya pada akhirnya mereka nggak terlalu peduli dan meneruskan perjalanan. Hari semakin gelap dan hujan pun turun dengan deras. Dalam kegelapan malam dan hujan yang deras membuat jarak pandang mereka terbatas. Saat Hutch mencoba melihat peta dan kompas di mana mereka berada, Luke menemukan sebuah simbol aneh yang terukir di sebuah pohon. Ya seperti simbol kuno dari zaman dulu lah. Dan gak jauh dari simbol itu terdapat pondok yang terbengkalai. It looks empty. Well, we should leave it alone then.
Can you see anything? Mereka akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam pondok tersebut untuk berteduh. Dan di dalam keadaannya sangat gelap dan terlihat sudah tidak digunakan untuk waktu yang sangat lama. Saat Luke, Dom, dan Hutch mencoba membuat api, Phil naik ke lantai atas dan menemukan hal yang sangat mengerikan nih guys. Sebuah patung yang terbuat dari jerami bertangan semacam tanduk rusa dan tidak memiliki kepala. Phil memanggil semua orang dan semuanya terkejut. Phil mengatakan itu semacam ilmu sihir. Mereka tidak berani mengganggu patung tersebut dan akhirnya mereka turun untuk menghangatkan diri di api unggun yang sudah dibuat. Mereka akhirnya membicarakan apa yang ada di atas. Mereka berpikiran mungkin patung di atas peninggalan orang-orang penganut penyembah berhala atau dewa-dewa zaman dahulu di Norwegia dalam mitologi Nordik seperti Odin atau Thor. Tapi Phil mengatakan patung di atas dibuat untuk penyembah berhala yang melakukan persembahan. Ya, karena mereka juga nggak tahu hal tersebut buat apa, akhirnya mereka berempat tertidur. Dan Luke tiba-tiba terbangun oleh sebuah cahaya terang yang ada di luar. Dia mencoba membangunkan teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang terbangun. Luke pun keluar dari pondok dan di luar, dia berada di sebuah minimarket. Minimarket di mana Robert dibunuh. Dan saat ia memegang sebuah botol minuman keras, ada darah nih yang menetes dan tiba-tiba saja tembok minimarket tersebut seperti tertarik menjauh dan Luke terbangun dalam keadaan berdiri di luar. Dan yang lebih anehnya lagi nih, di dadanya ada luka tusukan seperti sebuah tanda. Gak lama terdengar suara teriakan dari dalam pondok dan Luke langsung berlari menuju pondok. Di dalam terlihat Hutch yang ketakutan sampai kencing di celana. Sedangkan Dom berada di pojokan pondok ketakutan. Hanya Phil yang tidak terlihat. Luke menuju kamar di atas dan akhirnya menemukannya dalam keadaan telanjang dan bersujud pada patung tanpa kepala. Mereka berempat pun akhirnya memakai baju dan keluar dari pondok tersebut. Dan di luar terlihat banyak banget nih simbol-simbol kuno yang diukir di pohon di sekitaran pondok. Ya, mereka emang seharusnya nggak boleh ada di sini guys. Dom melihat jalan setapak di luar dan memaksa untuk mengikutinya, sedangkan Hutch bersikeras bahwa mereka harus ke arah barat daya. Akhirnya mereka mengikuti jalan setapak yang ditemukan oleh Dom. Dalam perjalanan, Phil berusaha untuk membicarakan apa yang terjadi di pondok di mana dia ditemukan telanjang dan menyembah patung tersebut, yang mana belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Tetapi tampaknya semua orang gak ada yang mau menceritakan mimpi apa yang mereka alami. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya mereka menemukan lagi nih pondok. Tapi kali ini mereka gak mau masuk dan terus berjalan. Gak lama Dom kesakitan dan memutuskan untuk beristirahat karena kakinya. Hutch meminta Dom untuk berdiri dan meneruskan perjalanan. Karena Hutch beranggapan bahwa Dom hanya berpura-pura saja. Luke yang sudah tidak tahan melihat teman-temannya berselisih akhirnya memutuskan untuk melihat ke atas bukit ke arah barat daya, apakah ada jalan atau sesuatu yang bisa menjadi petunjuk arah. Luke pun berlari ke atas dan saat sampai di puncak dia hanya melihat lebih banyak pohon lagi guys. Luke beristirahat sebentar dan saat menatap pohon di kejauhan, Luke melihat sebuah tangan bergerak di atas pohon. Hal ini membuat Luke lari ke bawah dan memberitahukan kepada teman-temannya apa yang dia lihat. Tapi karena teman-teman Luke ini kecapean dan sensitif, ya akhirnya mereka beranggapan bahwa apa yang dilihat Luke hanyalah halusinasi. Luke pun mencoba menjelaskan apa yang dia lihat bukan halusinasi dan membahas kejadian di pondok, dan dia pun memperlihatkan luka di dadanya. Dom yang selalu berkata kasar akhirnya nggak tahan nih dan mengatakan bahwa luka itu diakibatkan oleh Luke sendiri. Dom pun berkata bahwa semua ini nggak akan terjadi jika Luke dari awal bisa menyelamatkan Robert saat di minimarket. Tentu saja hal ini membuat Luke marah dan akhirnya memukul Dom. Inilah awal terpecahnya kepercayaan di kelompok ini guys. Mereka meneruskan perjalanan dan menemukan jejak bekas orang berkemah. Hutch menarik kain yang terkubur di tanah dan menemukan kemah yang ditinggal oleh orang lain. Di dalamnya, Hutch menemukan sebuah dompet dan terlihat di ATM pemiliknya yang mana habis masa berlakunya pada tahun 1984.
Hal ini tentu saja membuat kepanikan di dalam kelompok ini, tetapi Hutch tetap meyakinkan kepada teman-temannya bahwa hal ini nggak akan terjadi ke mereka. Malam pun tiba kembali dan mereka akhirnya memutuskan untuk berkemah. Hutch berbicara kepada Luke bahwa Dom keadaannya semakin buruk dan mental Phil telah turun. Hanya Luke yang masih terlihat kuat dan menyuruh Luke pergi duluan saat pagi untuk mencari bantuan. Luke pun setuju. Saat di dalam tenda, Luke mendengar suara di luar dan saat ia melihat keluar, Luke berhalusinasi lagi nih guys. Kejadian yang terjadi di minimarket dan ada makhluk yang mendekatnya akhirnya menarik salah satu tenda temannya Luke. Luke pun keluar dan menemukan Phil berteriak dan membangunkan Dom mengatakan bahwa Hutch hilang. Di kejauhan nih terdengar suara Hutch berteriak dan mereka pun berlari ke arah teriakan. Tapi Dom mengatakan bahwa mereka tidak bisa melihat di kegelapan dan harus menunggu pagi untuk mencari Hutch. Saat pagi datang, mereka berusaha mencari Hutch dan yang mereka temukan sangat mengerikan. Hutch digantung di atas pohon seperti rusa yang mereka temukan sebelumnya dan perutnya dibelah dan sudah dalam keadaan mati. Mereka bertiga akhirnya menurunkan mayat Hutch dan menutupinya dengan kayu dan ranting pohon yang mereka temukan. Dan mereka berjanji akan kembali untuk mengambil jasadnya saat menemukan bantuan. Mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah barat daya seperti yang dikatakan oleh Hutch. Saat menemukan air dan meminumnya, mereka menemukan jejak kaki manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan berlawanan dengan jejak kaki tersebut. Terlihat ada sesuatu yang mengintai di pepohonan. Mendekati puncak, Dom dan Phil sangat kelelahan. Luke pun berlari ke puncak dan melihat akhir dari pegunungan dan ternyata Hutch selama ini benar bahwa mereka harus ke arah barat daya. Luke juga melihat api obor di kejauhan. Luke kembali ke bawah untuk memberitahukan apa yang dia lihat ke teman-temannya. Di bawah, dia melihat Phil berjalan sendirian dengan senter dan tiba-tiba saja Phil ditarik sebuah makhluk yang sangat besar. Melihat hal tersebut, Luke berusaha untuk tidak panik dan mencari Dom. Saat menyinari sekitarnya dengan senter, Luke akhirnya menemukan Dom bersembunyi di balik pohon. Dom terlihat sangat ketakutan dan dia mengatakan bahwa dia nggak mau mati nih oleh makhluk tersebut. Luke berjanji bahwa dia nggak akan meninggalkan Dom dan akhirnya memutuskan untuk berlari. Saat berlari, mereka menemukan jalan setapak yang diterangi oleh obor dan melihat Phil mati digantung di atas pohon. Mereka pun terus berlari mengikuti obor dan menemukan sebuah pondok lagi, tapi kali ini pondok ini lebih besar dan akhirnya berhasil masuk ke dalam pondok tersebut. Tapi saat di dalam, Luke dipukul hingga pingsan nih guys. Saat terbangun, Luke dan Dom sudah dalam keadaan terikat dan disekap di sebuah ruangan. Luke mencoba melihat keluar dari lubang yang dia buat dan melihat sekelompok orang sedang menyiapkan sesuatu. Nggak lama, nenek-nenek tua dan dua orang lainnya masuk dan si nenek ini memberikan minuman kepada Luke dan mengecek luka yang ada di dada Luke, yang sepertinya sebuah tanda seperti yang Yes bilang sebelumnya, dan memperlihatkan luka yang sama di dadanya. Nenek ini pun pergi keluar tanpa memberikan minuman ke Dom dan akhirnya dua orang lainnya menyeret Dom keluar. Luke hanya bisa mendengarkan teriakan Dom yang sedang disiksa di atas dan tidak bisa berbuat apa. Tiba-tiba datang wanita muda yang menutup telinga Luke dari teriakan Dom dan mengatakan bahwa mereka sedang menyiapkan pengorbanan guys. Paginya Dom kembali bersama Luke dalam keadaan luka parah dan masih hidup. Dom mengatakan bahwa dia pasti akan mati. Dia pun menceritakan bahwa dalam mimpinya dia melihat orang-orang ini akan mengorbankannya dan melihat istrinya.
Luke tentu saja nggak terima apa yang dikatakan Dom dan mengatakan bahwa mereka akan keluar dari sini bersama. Tetapi Dom mengatakan kepada Luke untuk bisa bertahan hidup dan saat berlari dari sini untuk membakar semua yang ada di sini. Akhirnya senja tiba, Dom dibawa ke tiang yang telah disiapkan oleh warga desa dan diikat di sini guys. Dom melihat banyak banget mayat tergantung di pepohonan. Luke hanya bisa melihat dan akhirnya mematahkan jarinya untuk bisa melepaskan ikatan yang ada pada tangannya. Malam pun tiba dan tiba-tiba saja di pepohonan mulai bergerak dan tampak ada makhluk yang mendekati Dom. Saat keluar, yang terlihat adalah istri Dom, tetapi yang Luke lihat dari dalam adalah sebuah makhluk besar yang memiliki tanduk dan memiliki wajah dan tangan manusia. Dom pun dibawa ke dalam hutan oleh makhluk tersebut dan digantung di atas pohon. Wanita muda ini kembali menemui Luke dan mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah dewa kuno salah satu dari Jotun, yaitu bangsa raksasa anak haram Loki. Dan di dada Luke adalah tanda bahwa dia dipilih untuk menjadi salah satu pengikut dewa tersebut karena Luke memiliki kesedihan yang paling dalam dari rasa bersalahnya. Like the rest of us. Saat wanita ini keluar, Luke berhasil melepaskan diri dan ia pun menuju ke lantai atas membawa obor dan di sana dia menemukan banyak banget boneka-boneka berhala dan semuanya memiliki kepala dan tangan guys. Tanpa pikir panjang, Luke langsung membakar semuanya. Di luar nih orang-orang pada kebingungan dengan kebakaran yang terjadi dan makhluk yang di hutan mendatangi perkampungan ini yang membuat semuanya bersujud. Melihat di lantai 2 di pondok di atas terbakar, makhluk ini marah dan mulai membunuh warga-warga desa guys. Luke berhasil keluar dari pondok dan melihat dari kejauhan makhluk ini membunuh warga desa dan melihat peluang untuk menembaknya. Tapi ternyata tembakan tersebut hanya membuat makhluk ini marah dan akhirnya Luke berlari sambil membawa kampak yang ia temukan. Tentu saja makhluk ini mengejarnya. Luke berhalusinasi kembali nih di saat genting nih melihat jalan yang diterangi oleh lampu dan berlari ke arahnya. Akhirnya makhluk ini berhasil mengejar Luke dan memaksa Luke untuk berlutut di depannya. Tetapi Luke gak mau dan berdiri lagi dan makhluk ini memaksa Luke kembali untuk bersujud. Luke berdiri lagi, kali ini dia berhasil mengambil kampak yang ia jatuhkan dan akhirnya menebaskan kampak tersebut ke kepala makhluk tersebut. Yang membuat makhluk tersebut kesakitan dan akhirnya Luke berlari kembali dan berhasil keluar dari hutan guys. Ternyata makhluk ini gak bisa keluar dari hutan dan dia hanya bisa melihat Luke dari kejauhan. Luke menantang makhluk ini dengan berteriak untuk keluar dari hutan, tetapi ya makhluk ini hanya berbalik dan pergi. Pada akhirnya hanya Luke yang selamat. Jadi mereka ini kasihan sebenarnya. Tujuannya mau healing malah dihunting sama makhluk kuno yang asal-usulnya nggak jelas. Ya, itulah kalimat yang bisa saya serangkum dari cerita film ini. Sebenarnya banyak banget ya pengalaman-pengalaman unik dan menyeramkan yang terjadi saat mendaki atau hiking. Pasti pencinta gunung punya cerita-cerita horor sendiri. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, hati-hati dalam memilih, yang tercepat belum tentu yang terbaik. Oke, sekian dari Yas. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.